Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok kami, yaitu kelompok A2, ingin menyampaikan materi tentang lipoprotein untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biokimia Veteriner dengan dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Ini merupakan anggota dari kelompok A2. Kepada yang bertugas, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Maria Ursulinta Syandoi dengan NIM 20095111021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari lipoprotein. Jadi, lipoprotein adalah berbagai jenis kompleks lipid protein yang berfungsi sebagai transport lipid di dalam darah. Partikel lipoprotein terdiri dari inti trigliserida atau ester kolesterol berbentuk bulat hidrofobik yang dikelilingi satu lapis fosfolipid, kolesterol, dan apolipoprotein yang amfipatik. Dalam molekul lipoprotein inilah lipid dapat larut dalam sirkulasi darah, sehingga bisa diangkut dari tempat sintesis menuju ke tempat penggunaannya, serta dapat didistribusikan ke jaringan tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ade Ferdiansah dengan NIM 20095111018. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam lipoprotein. Macam-macam lipoprotein sendiri yaitu yang pertama, kilomikron. Kilomikron ialah lipoprotein yang diproduksi oleh usus halus dan bertugas mengangkut trigliserida dari makanan ke dalam jaringan. Yang kedua, very low density lipoprotein atau VLDL. VLDL merupakan lipoprotein yang terdiri atas 60% trigliserida, 10-15% kolesterol, dan bertugas membawa kolesterol dari hati ke jaringan perifer. Yang ketiga, low density lipoprotein atau LDL. LDL ialah lipoprotein pada manusia yang berguna sebagai pengangkut kolesterol ke jaringan perifer dan berguna untuk sintetis membran dan hormon steroid. Yang keempat, high density lipoprotein atau HDL. HDL disebut juga alipoprotein. Adalah lipoprotein terkecil yang berdiameter 8-11 nanometer, namun mempunyai berat jenis terbesar dengan inti lipid terkecil. Dan kelima, intermediate density lipoprotein atau IDL. IDL adalah salah satu dari 5 grup mayor lipoprotein yang tersedia pada kegemukan dan kolesterol untuk memindahkan dan solusi water based dari aliran darah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ima Dayu Surawan dengan nomor NIM 20095111017 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme metabolisme dari jalur endogen. Nah, jadi lipoprotein ini mengalami beberapa mekanisme, yaitu jalur endogen dan jalur eksogen. Nah, jalur endogen ini dimulai ketika pengubahan karbohidrat yang berlebih dalam hati menjadi asam lemak dan diubah lagi menjadi trigliserida. Nah, kemudian trigliserida bersama dengan kolesterol akan berikatan dengan apolipoprotein menjadi VLDL. Nah, seperti garis di panah ini VLDL. Nah, VLDL merupakan very low density lipoprotein. Nah, VLDL ini yang akan dialirkan melalui kapiler pembuluh darah, kemudian dimetabolismekan oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL, yaitu intermediate
density lipoprotein. Nah, partikel dari IDL ini akan dipecah dan menghasilkan hasil akhir yaitu LDL, yaitu low density lipoprotein. Nah, LDL ini berperan dalam menyalurkan kolesterol ke seluruh tubuh. Nah, tidak hanya itu, hati juga dapat mensintetiskan HDL. Nah, HDL ini di bawah dari pengaruh enzim lecithin kolesterol acyl transferase atau LCAT, kemudian ester kolesterol ini akan mengalami perpindahan dari HDL kepada VLDL dan YDL. Sehingga dengan demikian jadi kebalikan arah transport kolesterol dari perifer menuju hati. Mungkin itu mekanisme dari jalur endogen. Sehingga jalur endogen ini menghasilkan LDL, IDL, dan VLDL. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan. Selanjutnya mengenai jalur eksogen akan dijelaskan oleh teman saya, dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya Grace Jureka dengan NIM 20095111020 akan menjelaskan mengenai jalur mekanisme metabolisme eksogen. Sebagian besar lipid, kurang lebih 95%-nya adalah trigliserida, dan sisanya adalah fosfolipid, asam lemak bebas, kolesterol, dan ester kolesterol. Trigliserida dicerna di saluran pencernaan, yaitu di dalam usus, untuk membentuk monogliserida dan asam lemak bebas melalui berbagai proses, termasuk lipase lambung, emulsifikasi empedu, dan lipase pankreas. Demikian pula, ester kolesterol menjalani proses deesterifikasi untuk membentuk kolesterol bebas. Monogliserida, asam lemak bebas, dan kolesterol larut dalam misal-misal asam empedu dan dapat diserap ke dalam enterosit karena ukurannya yang lebih kecil. Enterosit itu sel-sel epitel usus kecil. Di dalam enterosit, mereka disusun kembali menjadi trigliserida dan dikombinasikan dengan kolesterol untuk membentuk kilomikron lipoprotein besar. Apolipoprotein B48 mengatur sekresi partikel-partikel ini ke dalam laktat dan kilomikron, kemudian bersirkulasi melalui pembuluh limfe dan ke dalam aliran darah. Kilomikron bertanggung jawab untuk pengangkutan trigliserida dan kolesterol dari enterosit ke dalam sistem sirkulasi. Dalam jaringan adiposa dan otot, sebagian besar trigliserida dalam kilomikron dapat dikonversi menjadi asam lemak dan gliserol untuk menyediakan sumber energi. Saat energi terkuras, sisa-sisa kilomikron yang kaya akan kolesterol berjalan kembali ke hati untuk dibersihkan dari tubuh melalui proses yang dimediasi oleh apoprotein E. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Yenifar dengan NIM 295111032. Saya akan menyampaikan tentang kelainan lipoprotein, yaitu hiperlipidemia. Apa sih hiperlipidemia itu? Hiperlipidemia adalah menempelnya kolesterol jahat yang menjadi plak di pembuluh darah. Kolesterol jahat itu adalah LDL dan TGL. LDL adalah low density lipoprotein, sedangkan TGL adalah trigliserida yang menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah sehingga menyempit. Nah, kemudian hiperlipidemia ini dibagi menjadi dua, yaitu hiperlipidemia primer dan hiperlipidemia sekunder. Yang hiperlipidemia primer ini disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Sedangkan hiperlipidemia sekunder itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Nah, berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh hiperlipidemia antara lain, yang pertama, penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, penyakit arteri perifer, dan batu empedu. Nah, ada juga faktor-faktor yang meningkatkan LDL sehingga membuat hiperlipidemia ini dapat terjadi. Di antara lain, merokok, konsumsi daging merah, konsumsi lemak jenuh atau goreng-gorengan, kemudian obesitas, faktor usia, dan minuman beralkohol. Nah, kita dapat mencegah hiperlipidemia ini dengan cara tidak merokok, berolahraga, pola hidupnya sehat,
dan makan makanan yang meningkatkan HDL atau high density lipoprotein. Seperti contohnya ada oatmeal, kacang-kacangan, ikan berlemak, dan alpukat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga dapat bermanfaat bagi audiens. Terima kasih.